Selamat pagi Pak Dono dan teman-teman sekalian. Di sini saya mempresentasikan hasil presentasi saya yang berjudul First Step to Creating a Talent Management System. Di sini ada keywords yang ingin saya sampaikan. Yang pertama sekali ialah talent identification, talent development, talent acquisition, dan talent retention. First step to creating a talent management adalah strategi atau metodologi yang terdiri dari 4 langkah terstruktur untuk mengembangkan sistem pengelolaan karyawan berbakat dalam sebuah organisasi. Keempat langkah ini dirancang untuk membantu perusahaan dalam menarik, mengembangkan, mempertahankan, dan memanfaatkan potensi-potensi maksimal dari pekerja-pekerja terbaik. Ada 4 langkah untuk membuat sistem pengelolaan talenta. Yang pertama sekali, membuat alat dan skala penilaian. Yang kedua, membuat alat aplikasi pelatihan dan pengembangan. Dan yang ketiga itu menilai setiap karyawan menggunakan alat penilaian. Dan yang keempat, menyiapkan laporan tindakan. Ini adalah langkah pertama, membuat daftar kompetensi inti organisasi dan alat penilaian untuk mengukurnya. Ada baiknya dalam sebuah organisasi penting untuk memperhatikan kompetensi dari seorang pekerja atau karyawan. Dan ini adalah beberapa jenis kompetensi yang harus atau sebaiknya dimiliki oleh seorang karyawan di dalam suatu organisasi atau perusahaan. Yang pertama itu ialah action orientation, communication, creativity atau innovation, critical judgment, customer orientation, interpersonal skill, leadership, teamwork, technical atau functional expertise. Nah, ini adalah contoh skala tiap kompetensi. Di sini, untuk contoh kompetensi yang saya ambil, ialah salah satunya komunikasi. Berkomunikasi dengan baik secara lisan maupun tertulis, efektif menyampaikan ide dan berbagi informasi dengan orang lain. Mendengarkan dengan cermat dan memahami detail dari sudut pandang yang sulit. Menyajikan ide dengan jelas dan ringkas. Nah, kegunaan dari komunikasi ini sangat berpengaruh dalam proses menunjang kehidupan dalam berinteraksi di tempat kerja, khususnya bagaimana kita berinteraksi dengan atasan, bagaimana kita berkomunikasi dengan teman kerja atau rekan kerja, dan di sini komunikasi ini berguna. Yang pertama dapat menyatakan keinginan dan kebutuhan dengan jelas dan sesuai. Yang kedua itu memahami pentingnya dan menunjukkan keterampilan berbicara, mendengarkan dan menulis yang baik, serta yang ketiga menyesuaikan komunikasi dengan persyaratan audiens untuk mengoptimalkan pemahaman, dan yang keempat itu secara aktif menyajikan informasi dan ide kepada semua tingkat yang sesuai dengan memimpin orang lain untuk melakukan hal yang sama, dan yang kelima itu mendorong penyampaian ide secara terbuka dan mendorong komunikasi tanpa pembalasan. Yang keenam itu dikenali sebagai seseorang yang secara efektif menjelaskan dan mengkomunikasikan informasi atau kunci atau strategi. Nah, ini adalah contoh kompetensi grid. Dari tabel ini dapat saya simpulkan bahwasannya yang pertama, setiap posisi dinilai berdasarkan skala pengukuran sesuai dengan kontribusinya terhadap organisasi. Sebagai contohnya, ialah FVP memberikan kontribusi paling besar karena memiliki peringkat tertinggi dalam setiap kompetensi. Yang kedua itulah penilaian kinerja adalah pengukuran hasil aktual dalam area tanggung jawab karyawan dan atau kompetensi kritis untuk kesuksesan pekerjaan dan organisasi. Skala ini umumnya meliputi sangat melampaui harapan dikasih poin 5, melampaui harapan poin 4, memenuhi harapan poin 3, di bawah harapan poin 2, jauh di bawah harapan adalah poin 1. Ramalan potensi adalah prediksi tingkatan atau organisasi pekerjaan yang dapat dicapai oleh seseorang karyawan berdasarkan penilaian kinerja dan kebutuhan pelatihan, pengembangan, preferensi karir, dan tingkat kompetensi aktual dan diantisipasi. Nah, untuk ini biasanya skala penilaiannya itu pada umumnya ialah potensi tinggi di poin 5 dapat dipromosikan di poin 4 dan lateral di poin 3, marginal itu di poin 2 dan tidak ada itu di poin 1. Yang kedua itu adalah mengembangkan solusi pelatihan dan pengembangan yang mendukung kompetensi inti organisasi. Nah, berikut adalah pelatihan dan pengembangan representatif untuk satu kompetensi, yaitu komunikasi. Nah, seperti diketahui tadi, komunikasi ini kan salah satu alat dalam proses kita
sebagai seorang karyawan untuk, menyampaikan ide, untuk menyampaikan saran, untuk menyampaikan kritik, atau untuk, media dalam, berkomunikasi. Nah, ini itu juga ada beberapa pelatihan yang dapat menunjang, bagaimana sih kita dapat berkomunikasi dengan baik, yaitu dengan mengikuti beberapa pelatihan. Contohnya itu bisa dalam, eee, Assertive Communication Skill, Better Business Writing by Carol Goldman, Communicating Non-Defensively atau CRM Learning, dan yang terakhir itu adalah Giving dan Receiving Feedback. Dan yang ketiga itu adalah menilai kompetensi inti dan ramalan potensi setiap karyawan. Beberapa contoh alat penilaian kinerja karyawan yang umum digunakan di perusahaan antara lain adalah KPI. Nah, adalah salah satu jenis alat ukur kinerja karyawan yang digunakan manajemen untuk mengukur beberapa atau seberapa baik performa karyawan dalam mencapai tujuan perusahaan. Nah, biasanya kegunaan KPI ini juga dapat mempengaruhi yang pertama sekali itu seperti kenaikan gaji seorang karyawan, pemberian bonus kepada karyawan, atau sebagai ajang promosi jabatan sebagai untuk karyawan tersebut. Nah, yang kedua itu ialah self appraisal, artinya karyawan menilai diri sendiri mereka terkait dengan kinerja mereka. Nah, ini juga sangat penting untuk seorang karyawan dalam menilai diri sendiri, khususnya bagaimana sih potensi dia dalam melakukan satu pekerjaan itu, atau bagaimana sih kemampuan seorang pekerja itu dalam berkomunikasi. Ini juga menjadi salah satu standar yang harus dimiliki seorang karyawan pada umumnya. Dan yang ketiga itu ialah manager review. Atasan langsung karyawan mengevaluasi kinerja bawahannya. Nah, ini juga sebagai seorang karyawan atau sebagai seorang bawahan atau sebagai seorang junior dalam suatu perusahaan perlu untuk seorang manajer memberikan review kepada bawahannya yang di mana ini bisa memiliki kegunaan untuk sebagai motivasi karyawan untuk memberikan performa terbaik atau untuk meningkatkan semangat seorang pekerja atau seorang karyawan tersebut. Nah, yang terakhir itu adalah peer review atau rekan kerja satu tim menilai kemampuan karyawan dalam bekerja. Ini juga sangat diharapkan atau menjadi poin penting juga karena ketika kita dalam suatu organisasi, ketika kita dalam suatu kelompok, perlu juga dalam menilai individu yang ada dalam kelompok tersebut, di mana ketika kita memiliki tim yang memiliki kemampuan yang sangat baik, sangat tinggi. Nah, ini bisa mempermudah kita dalam proses pekerjaan kita sehari-hari dan dapat memberikan kontribusi terbaik juga untuk perusahaan sehingga dapat mencapai tujuan bersama. Nah, ini contoh yang saya ambil untuk contoh KPI untuk di bagian human resource. Nah, ini area kinerjanya dibagi atas rekrutmen, administrasi, development, dan general affair. Nah, untuk KPI yang tersendiri terdiri ada bobot KPI, target, capaian, serta skor. Langkah yang keempat itulah menyiapkan rencana aksi. Setelah setiap karyawan dinilai menggunakan alat penilaian pada langkah yang ketiga, rencana aksi, organisasi, dan individu dapat dipersiapkan. Ada beberapa pendekatan untuk rencana aksi. Dalam hal ini memilih dua pendekatan representatif yang dapat dengan mudah disesuaikan dengan organisasi, yaitu bench stretch summary dan penilaian kompetensi individu. Bench stretch Summary menjelaskan elemen kunci yang harus dipertimbangkan oleh organisasi untuk memulai rencana aksi dalam mengidentifikasi dan mengatasi isu-isu strategis utama yang melibatkan yang pertama itu pengembangan super keepers, yaitu kelompok kecil individu yang telah menunjukkan pencapaian luar biasa, telah menginspirasi orang lain untuk mencapai pencapaian luar biasa dan mencerminkan kompetensi inti serta nilai-nilai organisasi. Yang kedua itu mencadangan untuk posisi kunci atau pekerjaan yang kritis untuk kesuksesan organisasi saat ini dan masa depan. Dan yang ketiga itu adalah alokasi sumber daya berdasarkan kontribusi karyawan atau kinerja potensi. Nah, ini adalah tampilan dari bench Benchmark Summary Action Plan. Nah, ini ada juga saya ambil dari jurnal terkait, yaitu dari jurnal Social and Government yang berjudul Implementasi Program Manajemen Talenta di PT PLN Persero Induk Pembangunan Sumatera Bagian Selatan oleh Dwiki Adiputra. Nah, ringkasan jurnal tersebut saya yang ambil yang pertama itu berdasarkan penelitian Putra 2022, pelaksanaan program manajemen talenta di PT PLN, unit
Pembangunan Sumatera Bagian Selatan mengacu pada Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia Berbasis Kompetensi atau MSDM BK sesuai dengan Keputusan Direksi Nomor 387.3/Kadir/2008. Adapun aspek pengembangan talenta melibatkan berbagai kegiatan seperti pelatihan, workshop, dan OJT atau on-job training. Program pengembangan talenta ini diarahkan untuk meningkatkan kualitas pegawai, mengasah kemampuan, dan menggali potensi yang dimiliki oleh masing-masing pegawai. Yang ketiga itu manajemen kinerja juga berfokus dalam pengembangan dan penerapan target kinerja, sistem penilaian pegawai, dan pemetaan talenta. Penggunaan indikator seperti integritas, leadership, soft skill, dan hard skill menjadi dasar dalam menilai kinerja pegawai. Yang selanjutnya, penempatan pegawai dilakukan berdasarkan kekukusan atau spesifikasi melibatkan aspek latar belakang pendidikan, bidang kemampuan, dan pengalaman dalam pelatihan atau diklat. Program ini membantu perusahaan menilai dan menempatkan pegawai yang sesuai dengan jabatan struktural atau fungsional. Nah, ini adalah pengelolaan talenta di PT PLN. Pengembangan talenta merupakan variabel KPI yang digunakan untuk mengukur seberapa baik sebuah perusahaan dan dalam meningkatkan kemampuan dan melatih tenaga kerja terkait dengan teknologi terbaru. Selain itu, variabel ini juga mencakup peningkatan tata kelola dalam penunjukan direksi dan Dewan Direksi Komisaris di Badan Usaha Milik Negara atau BUMN. Selain itu, mencakup pembentukan wadah talenta BUMN atau talent pool pada tingkat menengah dan atau penerapan di lingkungan inklusif, dinamis, inovatif, dan berakhlak. Pengelolaan talenta di PLN itu sendiri ada tugasnya yaitu sesuai dengan laporan tahunan pada tahun 2022. Yang pertama, mereview sistem pengelolaan talenta atau talent management system. Yang kedua itu evaluasi sistem dan proses pengklasifikasian talenta. Yang ketiga itu adalah validasi dan kalibrasi talenta yang diusulkan. Yang keempat itu ialah evaluasi calon wakil perseroan dan anggota direksi atau Dewan Komisaris Anak Perusahaan. Yang kelima itu adalah evaluasi usulan KPI individu anggota direksi. Nah, pengelolaan talenta pada tahun 2022 ini juga memiliki indikator yang terrealisasi sebesar 12,56 melebihi bobot sasaran maksimal sebesar 12. Berdasarkan penjelasan sebelumnya, saya berpendapat bahwa melalui komite nominasi dan remunerasi terlihat telah mengadopsi prinsip-prinsip manajemen bakat yang sesuai dengan teori Berger dalam sistem pengelolaan bakatnya dengan melakukan review berkala terhadap sistem pengelolaan talenta, evaluasi terhadap proses pengklasifikasian talenta, serta validasi dan kalibrasi terhadap talenta yang diusulkan. Proses menunjukkan komitmennya untuk menjaga objektivitas dan akurasi dalam pengelolaan talenta. Langkah-langkah ini juga sesuai dengan prinsip-prinsip teori Berger yang menekankan pada kebutuhan akan proses validasi dan pengukuran yang efektif atau objektif dalam mengidentifikasi dan mengolah bakat. Nah, kesimpulannya itu ialah yang pertama, pendekatan dalam membuat sistem manajemen talenta melalui 4 langkah, yaitu pengembangan alat dan skala penilaian, pembuatan alat, aplikasi pelatihan, evaluasi, hingga persiapan laporan tindakan. Yang kedua itu ialah PT PLN terlihat telah mengadopsi prinsip-prinsip manajemen bakat yang sesuai dengan teori Berger dalam sistem pengelolaan bakatnya dengan melakukan review berkala terhadap sistem pengelolaan talenta, evaluasi terhadap proses pengklasifikasian talenta, serta validasi dan kalibrasi terhadap talenta yang diusulkan. Perusahaan menunjukkan komitmennya untuk menjaga objektivitas dan akurasi dalam pengelolaan bakat. Nah, ini adalah referensi yang saya ambil, dan yang selanjutnya itu ialah berikut adalah video terkait dengan judul yang relate dengan hasil presentasi saya pada hari ini. Mungkin untuk mempersingkat waktu di dalam prosesnya nanti, saya juga akan melampirkan link video ini sehingga link video dapat diakses dengan mudah dan dapat ditonton kembali. Demikian hasil presentasi saya pada hari ini. Saya ucapkan terima kasih. Apabila saya ada salah, mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Have you ever witnessed